Halo teman-temanku sekalian, selamat datang di video yang dimana video in- kali ini yaitu video tugas, tapi tugasnya itu berbeda dari tugas sebelumnya, yaitu tentang lingkungan pendidikan. Tapi sebelum memulai video kali ini, jangan lupa kalian subscribe dulu, atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya merangkum 3 materinya. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Yang kedua, jenis lingkungan. Dan yang ketiga, fungsi. Biar nggak terlalu panjang. Yang pertama itu lingkungan pendidikan. Manusia dalam kehidupannya akan dipengaruhi oleh lingkungan, baik itu lingkungan formal maupun non-formal, di antaranya keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari ketiga yang disebutkan tadi, biasa dikatakan dengan tripusat. Lingkungan umum pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu alam hayati, alam non hayati, buatan, dan sosial. Materi berikutnya yaitu jenis lingkungan. Maksudnya Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa lingkungan itu ada 3 yang tadi disebutkan di awal, yaitu tripusat. Apa saja tripusatnya? Yang pertama itu keluarga, yaitu suatu kelompok atau inti terdiri dari kelompok kecil yang ada hubungan sedarah. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, sebaik-baik tempat untuk melakukan proses pendidikan dari awal secara individu dan proses pengenalan sosial adalah dari lingkungan keluarga. Fungsi pendidikan di dalam lingkungan keluarga yang pertama itu menumbuh kembangkan emosi anak, yang kedua membentuk pendidikan moral anak, yang ketiga menanam pendidikan sosial anak, dan yang terakhir sebagai awal pendidikan agama bagi anak. Yang kedua itu sekolah. Ilmu pengetahuan dan berbagai bentuk keterampilan tidaklah mungkin dapat dilaksanakan oleh orang tua. Oleh sebab itu, orang tua mengirimkan anaknya ke lembaga formal, yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang telah dipersiapkan untuk mencetak generasi penerus sebelum mereka masuk ke dalam pembangunan yang ada di masyarakat. Untuk itu, sekolah dengan segala sarana dan prasarananya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan dan cita-cita bersama. Yang ketiga yaitu masyarakat. Pendidikan yang dialami di masyarakat telah dimulai ketika anak-anak telah terlepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga maupun sekolah.
Kegiatan pendidikan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu adanya masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, adanya lembaga atau suatu kelompok yang menyelenggarakannya, dan ada sumber belajar, baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Kelompok dari teman sebaya punya fungsi terhadap kelompoknya, diantaranya mengajarkan dan memperkenalkan kehidupan, cara berinteraksi, menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Yang kedua, dapat memberikan kekuatan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, dapat membantu memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang tidak terdapat dalam lingkungan keluarga. Contohnya seperti passion, musik, dan juga attitude. Dan yang terakhir, yang keempat, pengalaman anak semakin luas, sehingga pada saat menjadi manusia yang lebih kompleks dalam pemahaman. Dan materi yang terakhir yaitu fungsi lingkungan. Lingkungan mempunyai peluang besar di dalam memberikan kontribusi. Yang pertama itu pemantapan pribadi yang berbudaya melalui proses bimbingan. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan melalui proses pengajaran. Dan yang terakhir, penguasaan keterampilan melalui proses pelatihan. Fungsi lingkungan pendidikan secara umum dapat membantu anak didik berinteraksi dengan berbagai lingkungan yang ada di sekitar, terutama di lingkungan sumber daya pendidikan yang sudah tersedia. Kiranya dapat diambil suatu kesimpulan dari ketiga materi yang sudah dipaparkan tadi, seperti keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Itu yang pertama, keluarga merupakan lingkungan yang membentuk suatu karakter dan sifat manusia. Yang kedua, sekolah merupakan suatu lingkungan yang membentuk manusia agar memahami dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya, baik itu di akademik maupun di non-akademik. Masyarakat. Dan yang ketiga terakhir, masyarakat merupakan tempat mengaplikasikan atau sebagai lahan mempraktekkan hal yang telah diperoleh dari keluarga maupun sekolah. Oke, cukup sampai di sini saja video kita kali ini. Tadi banyak yang sudah dijelaskan dan dipaparkan tentang lingkungan hidup, lingkungan pendidikan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diterangkan. Tapi karena durasinya yang sudah panjang, jadi cukup sampai di sini saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.